Dan selama 4 tahun ini alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa. Dan untuk pembonusan alhamdulillah belum pernah telat bos ya. Alhamdulillah. Jadi selama 4 tahun belum pernah bonus terpending alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lancar lah intinya begitu. Dan perjalanan 4 tahun ini Barkun sudah nyebar ke hampir 20 negara alhamdulillah. Jadi ada di Amerika, di Jerman, di Jepang, di Australia seperti itu. Dan diakui oleh teman-teman medis Bapak sekalian. Jadi kadang kalau herbal itu banyak nggak suka teman-teman dokter-dokter, kadang nggak suka gitu kan. Tapi di Barkun alhamdulillah banyak sekali teman-teman dokter yang malah mensiarkannya gitu. Kalau bahasanya di Barkun ini siar, kalau di yang lain biasanya prospek gitu ya. Nah, mereka pada semangat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Barkun. Banyak di Jakarta ada Dokter Ula, beliau wakil ketua PMI, Dokter Ula gitu. Jadi di Pati ada Dokter Lulu, beliau punya sekolah pendidikan gitu ya di kedokteran. Jadi di Amerika juga dokter, bos ya. Ada Dokter Philip, ada di Australia Dokter Richard, seperti itu banyak. Jadi kalau untuk produk alhamdulillah luar biasa lah, diakui dari masyarakat atas. Bahkan kalau di Jakarta hampir pejabat-pejabat tinggi itu sudah banyak yang sudah menggunakannya. Insya Allah ke depan ini sudah ada jadwal nerapi Pak Prabowo. Insya Allah sudah ada kabar. Ya, mungkin 1 bulan ke depan Pak Prabowo sudah di Barkun. Gitu. Tinggal nyusun jadwalnya aja. Karena saya udah ketemu sama pembicaranya, juru iya, Babe Haikal. Ya, saya ke rumahnya kebetulan ikutin aja. Ya, jadi responnya luar biasa. Jenderal-jenderal banyak Bapak sekalian. Jadi kalau kalangan atas itu luar biasa. Dokter pribadinya Pak SBY juga mengakui, dokter pribadi. Jadi beliau itu nggak bisa jalan ceritanya ya. Mau berobat ke Singapura, yang Barkun tuh Murni. Betulnya Murni ini artis ya, sekarang masih aktif main film. Dia bilang, bu dokternya bilang, kalau saya bisa jalan si itu tak sebut profesor, katanya begitu. Di Barkun sama Murni, ya, dari kepala sampai kaki, sekitar 20 menit katanya. Dan alhamdulillah langsung bisa jalan, gitu. Videonya ada, gitu. Jadi bahwa Barkun ini luar biasa, baik penyakit medis maupun non medis seperti itu. Jadi kalau untuk Indonesia alhamdulillah sudah nyebar semua. Saya udah keliling di Sumatera, hampir sepulau Sumatera, Sulawesi. Kalau Jawa udah mulai dari ujung barat sampai ujung timur, sampai ke Madura, Kalimantan gitu ya. Tinggal Bali sama NTB yang belum. Jadi bagian jenengan lah ya, Bali ya. Bali siap. Ya. Pasar Singaraja. Alhamdulillah. Ya. Jadi intinya Bapak sekalian bahwa berarti ini satu peluang yang luar biasa. Di sini masih masuk Banyumas ya. Purbalingga aja, ini Purbalingga itu masih 0. Saya anggap di sini 0. Walaupun ada ya, ada beberapa yang sudah jadi mitra, tapi baru bisa dihitung dengan jari tinggal 2 kali ini gitu kan. Artinya masih peluang besar sebenarnya. Gitu. Iya kan masih seperti. Artinya peluangnya luar biasa. Purbalingga hampir 1 juta orang, ya kan? Gitu. Itu yang penduduknya, artinya 0,5%-nya aja di jaringan ibu spektakuler, ya kan? Seperti itu. Artinya apa? Tinggal apa yang menciptakan kita ini termotivasi, itu aja kuncinya. Jadi selagi belum ada yang memotivasi kita untuk aktif bekerja gitu ya, maka pasti kerjanya kita dong-dongan, dong semangat, dong ora, gitu. Dong berangkat, dong ora. Gitu. Akhirnya apa? Hasilnya dong-dongan juga, gitu. Contoh Pak Arisa nih sebelah nih ya, beliau hampir tiap hari selalu dapat bonus, walaupun 66 misalkan gitu, tapi tiap hari dapat. Gitu.
Karena emang waktunya emang sudah difokuskan satu gitu kan. Yang kedua tinggal yang harus dibesarkan adalah motivasi kita. Apa sih yang menciptakan kita termotivasi untuk berpenghasilan besar? Itu aja. Jadi saya mungkin udah paham lah, saya biasa-biasa aja. Saya orang biasa aja gitu kan. Cuman saya punya impian dan punya motivasi. Saya mungkin waktu itu sebelum di Barkun ini saya bareng dengan bos divisi. Yang saya ikutin itu bareng, bisnis bareng dengan Pak Said. Cuman kebetulan perusahaannya collab, dia bikin gitu ya, saya bikin gitu kan. Mitra saya ada hampir 2000 ke posting semua di BBC. Satu pun nggak saya rekrut sampai hari ini gitu. Jadi saya biarin. Karena saya yakin bahwa orang yang saya kenal dengan orang yang tidak saya kenal itu jauh lebih banyak orang yang tidak saya kenal. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa potensi pasarnya itu jauh lebih banyak orang yang tidak kita kenal. Nah, yang kita kenal kan 0,0000 sekian persen gitu kan. Iya, gitu. Jadi sedangkan orang yang tidak kita kenal itu jauh lebih banyak. Artinya pasarnya luar biasa gitu. Dan ternyata kejadian Pak, mitra saya biasa main network ya. Sebelum di B1 Global ada Herbaloop, ada Agneta, macam-macam saya, ya kan. Mitra saya banyak dan satu pun nggak saya rekrut di Barkun. Saya biarin aja, kecuali yang datang ke rumah nanya usaha saya apa, baru saya jelasin. Sekarang udah ada beberapa yang sudah mulai join gitu ya, karena sudah mulai terlihat, terbukti seperti itu. Jadi saya yakin bahwa peminatnya Barkun itu banyak seperti itu. Nggak mungkin Allah ciptakan ini Barkun ya, yang sudah terbukti menciptakan testimoni luar biasa, nggak diminati orang, tidak mungkin gitu. Dan luar biasanya Barkun, yang tadinya Pak Kiai penemu Barkunnya Pak Sukirno Nurullah ini, tadinya pengen menyebarkan Barkun ini secara konvensional baru sekalian. Nunggu santrinya datang ke tempat Pak Kiai, pulang cerita di rumahnya gitu kan, ngajak ke sana gitu kan, konvensional sebagaimana kiai-kiai yang lain gitu kan. Saya pikir cara seperti lama gitu kan. Saya tawarin sama beliau, Pak Kiai, gimana kalau saya bikinin sistem ini produk kayak gitu kan. Insya Allah luar biasa gitu. Nah, coba sistemnya bagaimana Len gitu kan. Oke Pak Kiai, besok saya bawain kan. Setelah besoknya saya soal lagi, saya presentasiin sistemnya, alhamdulillah cocok. Lalu saya bilang, cuman butuh modal aja. Pira modalnya cereng? Ya kurang lebih sekitar 500 juta yang selalu bisa jalan. Saya bilang, oh ada cuman segitu Le, gitu. Jadi alhamdulillah singkat cerita untuk legalitas alhamdulillah sudah sempurna gitu ya. Yang satu yang tidak kita ikut Bapak sekalian, yaitu APLI atau AP2LI, kita tidak ikut gitu ya, karena itu hanya asosiasi gitu. Dan konsultan perusahaan menyarankan untuk tidak ikut, karena untuk ikut saking mudahnya, tinggal setor 15 juta dapat sertifikatnya, tinggal tiap tahun bayar upeti 10 juta gitu doang gitu. Jadi saking mudahnya untuk, nah cuma di situ kan kumpulannya penjualan langsung semua, ya kan, multi level semua. Dia akan mencari titik lemahnya kita, Pak. Gitu. Semua yang di dalam dicari lemahnya, gitu. Karena mereka adalah pesaing kita pastinya, gitu kan. Gitu. Makanya saran konsultan kami tidak perlu dulu, gitu kan. Karena nggak ada pentingnya, gitu. Hanya asosiasi, gitu kan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah emang kita tidak ikuti dan kita tidak masuk di dalamnya karena nggak ada pengaruh apa-apa gitu ya. Pengaruhnya hanya ke Disperindak. Kita harus laporan per 6 bulan sekali ke Disperindak. Itu kuncinya di sana. Ketika laporan kita bagus, aman-aman aja insyaallah. Yang kedua di pajak pastinya gitu. Pajak lancar, ya aman-aman aja gitu. Jadi alhamdulillah kita di tahun keempat ini untuk pajak alhamdulillah lancar-lancar aja gitu kan. Karena kita juga bayar konsultan karena ngitung cewek angel lah gitu, pajak kayak ribet, jadi kita bayar konsultan seperti itu. Jadi alhamdulillah lancar gitu. Nah jadi tinggal kita
Yang satu yang saya bilang tadi, motivasi gitu. Apa yang menciptakan kita ini termotivasi untuk berpenghasilan besar. Selama ini kita mungkin udah banyak ini yang sudah pengalaman, sudah pernah berpenghasilan besar gitu kan. Contoh beliau ini di PLN pastinya sudah pernah berpenghasilan besar. Kalau udah pensiun udah beda lagi Mbah ya. Tinggal bagaimana itu kita ulang lagi di perusahaan yang lainnya gitu. Dan semua orang pasti bisa. Waktunya sama aja antara saya, Mbak, semua sama, hanya 1 kali 24 jam. Ya kan? Nggak ada yang beda, Pak. Makannya sama aja ya kan? Hanya sepiring, jarang nambah itu jarang lah gitu kan. 2 piring itu jarang. Gitu. Jadi artinya sama aja, tinggal kemauan kita aja. Sebesar apa kemauan kita untuk berpenghasilan besar gitu. Kalau kemauan kita besar, insya Allah Allah kasih banyak petunjuk untuk kemudahan kita seperti itu. Tapi ketika kita santai, ya Allah ngasih petunjuknya adem-adem aja, santai-santai aja. Jadi ketika kita banyak action, kita akan banyak menemukan masalah gitu kan. Dan masalah ini akan mendidik kita untuk menjadi ahli dalam solusi. Karena setiap masalah pasti selalu berbarengan dengan solusinya. Nggak ada masalah, nggak ada solusi, itu nggak ada. Pasti ada solusinya. Tinggal mau terima apa enggak gitu aja, gitu kan. Nah, di situ sebenarnya ada masalah pasti ada masalah di namanya jaringan berhubungan dengan orang banyak, pasti banyak masalah. Wong cewek kan ya, yang rumah kadang ada masalah ya kan, maning berhubungan dengan orang banyak, pasti banyak masalah. Cuman masalah-masalah ini yang menciptakan kita lebih dewasa seperti itu. Maka pentingnya kita punya catatan gitu. Jadi nggak ngandalin ingetan, sering kelalen kayak Pak, ya kan? Iya, sering kelalen. Tapi kalau kita sering catat gitu, insya Allah bisa diulangi gitu kan. Contoh ketika kita siar gitu kan, lantas closing gitu kan, ini kan yang perlu jadi acuan. Kita ngomong apa aja sih gitu kan, ini yang harus diulang-ulang gitu kan. Sukses kecil ketika kita berulang-ulang, kita ulang-ulang, dia akan menjadi sukses besar gitu. Karena kita kadang ngobrolnya beda-beda, dong ngomongnya begini, kadang begini gitu kan. Jadi belum punya satu pegangan. Kalau saya presentasi, kalau saya cerita gitu kan, nggak pernah berubah Pak. Bahkan teman saya bilang saya ini saya seperti radio. Karena ngomongnya sama terus dimanapun. Pak Alisa mungkin ngerti. Kalau ngomong saya sama, nggak, karena itu udah teruji gitu kan. Di awal masih berubah-berubah gitu kan. Nah, ketika ternyata ketika saya ngobrol begini peminatnya banyak. Coba di tempat yang lain ternyata banyak. Tiba-tiba banyak, berarti ini cocok. Gitu. Nggak dirubah-rubah, sudah selesai. Dimanapun presentasi saya seperti di video. Gitu. Karena video itu ya yang sama konsultan digital itu di Solo itu kan. Ya udah sih gitu-gitu aja dimanapun, nggak berubah-berubah gitu. Voice pun sama. Seperti itu. Jadi intinya kalau terapi sih insya Allah sangat mudah lah ya kan, karena Barkun ini alat yang termudah digunakan. Jadi orang buta aja bisa menggunakan. Kebetulan ada kemarin jemaah tablik itu dari Lampung buta keluar di Pageralang ke Meranjang gitu kan. Saya pegang ini alatnya Pak gitu kan. Ini buta dia gitu. Pengen bisa lihat itu gitu. Tinggal saya kasih di zamannya Nabi kan ada sahabat datang ke Nabi minta disembuhkan butanya. Sama Kanjeng Nabi dikasih tahu milih sorga apa milih lihat dunia kembali gitu. Jadi ayo milih surga tetap nggak lihat gitu kan. Gitu, karena orang yang sudah diambil nikmat penglihatannya udah dijamin surga seperti itu. Cuman ternyata buta sekalipun bisa gitu. Bisa melakukan. Artinya apa? Apalagi kita yang normal begini kan sangat mudah gitu. Jadi apalagi di Barkun ini ada satu doa yang luar biasa. Ada ismu azamnya, ya kan? Ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Saya Bapak Ibu sekalian ijazah Ismu Azam di mana-mana. Saya ijazah Ismu Azam di Banten, di Abu Yadim Yati, Pandeglang Banten, almarhum.
Nah, tiap tahun, karena ijazahnya setahun hanya 4 kali, tiap malam Sabtu di bulan Maulud gitu kan. Saya selalu ambil malam Sabtu pertama. Karena apa? Karena tiap malam Sabtu pertama saya selalu bareng gitu ya dengan Pak Habibie, Pak Harmoko, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bekasi waktu itu. Saya kebetulan waktu itu kerja di Jawa BK di Cikarang ya kan. Pulangnya saya selalu diantar oleh Bupati Bekasi gitu. Artinya apa? Orang-orang besar di Jakarta mengamalkan Ismu Adom. Cuman Ismu Adom dari Abuya ini, Ismu Adomnya belum jadi, Pak. Sebelum kita ngamalin, kita harus riyadhah dulu. Kudu puasa 40 hari tanpa pedot. Puasa 10 hari pedot, ngulang maning dari nol gitu. Nah, wong saya yang 30 hari aja wajib ya kadang bolong gitu ya. Ini kudu 40 hari gitu. Nah, tetapi Ismu Adom dari Pak Kiai ini kalimah yang sudah jadi, tinggal ngamalin doang, ibarat makanan kering ngeplok gitu kan. Jadi kalimatnya sudah diriyadhoin sendiri oleh Pak Kiai, baru dikasih seperti itu. Makanya butuh KTP gitu, karena ada apa? Ada wujud pertanggungjawabannya dunia akhirat Pak Kiai. Digunakan untuk apa? Seperti itu dengan Ismu Adom ini. Karena ketika kita amalin dengan benar, spektakuler Pak. Bisa apa saja dan untuk apa aja. Ismu Adom ini gitu. Maka kalau orang paham sejarah tentang ulama besar yang memiliki amalan Ismu Adom, yaitu di zamannya Nabi Musa ada namanya Bal'an. Bal'an ini seorang ulama besar, semua orang yang datang ke beliau minta didoain ya, semua hajatnya jadi. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Bal'an. Satu ketika raja di zaman itu tahu bahwa Bal'an ini luar biasa gitu kan. Maka Bal'an datang, raja ini datang ke Bal'an minta tolong agar Nabi Musa jangan sampai datang dakwah ke kerajaannya beliau gitu kan. Tadinya Bal'an tidak mau gitu kan, karena visinya sama ya kan, dakwah agama tauhid di masa itu kan gitu kan. Nah, cuman karena rayuannya raja ini luar biasa, yang dirayu juga istrinya, dikasih emas banyak gitu kan, akhirnya Bal'an mengiyakan karpe si raja, mendoakan Nabi Musa agar tidak sampai ke kerajaannya dia. Akhirnya pas setelah didoakan, Nabi Musa kesasar lah, 40 tahun kesasar gitu, sampai akhir hayatnya Nabi Musa. Cuman sebelum Nabi Musa meninggal, Nabi Musa nanya sama dia, Allah, siapa yang bikin aku ini kesasar gitu kan, nggak tahu alam, nggak tahu mana-mana. Allah kasih tahu Bal'an dengan Ismu Adomnya seperti itu. Maka Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, matikan Bal'an dalam keadaan tersesat. Jadi cilaka matinya Bal'an ini. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ismu Adom ini luar biasa. Tinggal amalin saja sampai jadi gitu kan. Jadi ibarat kalau amal ini kan ibarat tabungan kita ya. Jangan tabungannya masih sedikit udah digunakan nih gitu kan. Tabungannya masih sedikit udah dipakai. Ya nggak ampuh. Tapi kalau kita amalin banyak, menciptakan banyak amal tabungan, sekali kita gunakan tenaganya luar biasa. Seperti itu. Maka di Barkun ini luar biasanya adalah di sini ini kita syiar li kalimatillah. Syiar satu kalimah yang sangat luar biasa, yaitu kuncinya Ismu Adom. Kunci lah. Yang namanya kunci pasti sir, pasti rahasia. Contoh jenengan punya ATM, apa mungkin dikasih tahu passwordnya? Nggak mungkin, ya kan? Gitu. Jadi namanya kunci pasti rahasia seperti itu. Maka jangan kasih tahu ke siapapun. Kalau misalkan yang punya istrinya, suaminya kalau belum punya Barkun nggak boleh kasih tahu seperti itu. Kalau pengen jadi sesuatu buat kita seperti itu, maka tinggal amalin gitu ya, minta hadir kelebihannya, kehebatannya kalimat tersebut datang di kita, ada di kita. Mukjizatnya kalimat itu ada di kita. Sekali kita gunakan jadi seperti itu. Makanya Pak Kiai selalu bilang bahwa kita umat Islam ini adalah senjatanya adalah doa, gitu kan. Gimana caranya doa kita ini bisa kita gunakan untuk berdoa?
yang selama ini Bapak sekalian kita berdoa hanya menyampaikan harapan-harapan kita maring Gusti Allah, nggak ada penghantarnya. Walaupun ada penghantar yaitu selawat di kanjeng Nabi dulu baru naik gitu kan. Kalau ini semacam bablas langsung Pak, seperti itu gitu. Jadi insya Allah kita ini insya Allah menjadi kalau bahasanya pakai ini menjadi apa namanya ya, umat apa bang ya, tergolong orang beriman, tergolong beriman, golongan kaum cahaya seperti itu. Karena yang kita minta adalah cahaya kalimat itu. Ketika kita bercahaya, kita sudah bisa seperti magnet Pak. Ibarat lampu di kegelapan, apa aja merek, ya enggak? Seperti itu. Ketika kita sudah bercahaya, kita menjadi penerang orang, bisa menjadi nolongin orang, seperti itu, menjadi pandangan banyak orang, seperti itu. Maka ketika kita sering baik, kita akan jauh bercahaya. Kalau buat orang, mungkin ada sebagian orang yang bisa melihat Pak ya, bisa apa namanya, mata batinnya terbuka, gitu kan. Barkun ini luar biasa cahayanya Pak. Mereka takut. Bahkan ada mitra saya namanya orang Madura ya, kebetulan beliau Habib, ada di Pontianak gitu kan. Dia punya teman orang pintar di Pontianak. Dia nanya, "Bang, coba liatin ini barang ada apanya?" Nah, gitu kan. Setelah dilihat oleh temennya ini, video call sama saya. Ngomong itu orang pintarnya itu gitu kan. Di Pulau Kalimantan, kata orang pinternya itu, tidak ada pusaka yang melebihi kekuatannya daripada barang ini. Nggak ada yang melebihi kekuatannya, gitu. Jadi luar biasa, gitu. Karena kita tidak tahu aja, kita anggap enteng lah, ya nggak? Orang ngerti, orang yang deleng, ya biasa-biasa aja, kayak kiapa ini, gitu. Karena nggak ngerti, seperti itu. Tapi buat yang paham, itu luar biasa. Nggak mampu mereka melihat begini, itu nggak mampu Pak. Di Ciamis ada temennya Asep itu Bos, temennya Pak Kiai siapa ya, Gondrong sini. Oh ya, Ihsan. Nah, tetangganya beliau kebetulan ada yang indigo gitu ya. Dia nggak mampu lihat ini, nggak kuat, gitu. Lihat aja nggak kuat dia, gitu. Jadi luar biasa, cuman karena kita nggak paham, ya kurang kayak gitu. Temenan apa orang ya, paling kayak gue. Gitu. Sama saya begitu gitu kan. Cuman karena sering banyak ketemu dengan yang begituan, akhirnya apa, saya semakin yakin Pak bahwa Barkun ini luar biasa. Gitu. Saya pagi sering ngomong, wah ini menjadi pagernya kita. Temenan apa orang lagi kan? Saya tanya teman orang Patik Raja lah ya, anaknya indigo. Saya tanya, "Bang, coba tanyain anak jenengan, barang ini anak apa nih?" Gitu kan. Dia foto, kebetulan anaknya di pondok di Jogja, di foto, dikirim lewat WA, terus ditelepon. "Ndok, jajal ditilikin nih kok enten nopo nih barang gitu." Anaknya semaur, "Ampun diunjuk-unjukin tengkulo Pak. Niku anu dhuwur banget." Wah, bener Pak ya. Jadi karena saya sama seperti jenengan pada ya kan, orang yang baru gitu kan, ya kerja kayak kueto. Tapi alhamdulillah Bapak sekalian, kita banyak bukti lah ya, bahwa ketika kita berhubungan dengan orang, ketika kita bacakan ismuadumnya orang yang di atasnya kita nih, contoh ketika kita mau syiar dengan orang yang kadang secara ekonomi di atasnya kita, secara pengetahuan di atasnya kita, secara pendidikan di atasnya kita. Kadang kita sudah down duluan, gitu kan. Tapi ketika kita bacakan pas salaman Pak, ya, salaman agak tahan dikit, karena kita baca ya kan, dalam hati, gitu. Luar biasa, gitu. Iya Mas, jenengan pada ini taklukan dulu di awal. Gitu, pas salaman, ilmu salaman gitu. Jadi kalau ilmu salaman saya ngerti ke zaman bien gitu kan. Iya, kalau ditambahin ismuatom tambah luar biasa gitu. Jadi apa namanya,
kita ini sebenarnya mendapatkan satu ilmu yang luar biasa. Karena orang untuk mendapatkan satu ilmu ini kalimah ilmu, Pak. Gitu. Bukan cuma bacaan sembarangan gitu. Ini kalimah ilmu. Contoh zaman-zaman dulu banyak pendekar-pendekar hebat gitu kan. Yang hebat biasanya pendekar itu kan punya banyak ajian, ya enggak? Yang hebat dari ajian itu kira-kira apanya coba? Contoh ajian Dawarontek misalnya gitu ya, ajian apa lagi? Yang hebat dari ajian itu apanya coba? Amalannya itu ya. Mantranya ya. Mantra kan cara wong Jawa, ya kan? Kalau cara Arabnya doa. Mantranya yang luar biasa. Nah gitu. Sekali kita baca mantra, cuman sebelum jadi itu ajian, mereka tapa dulu, puasa dulu. Nggak sembarangan, karena nyepi dulu ya kan. Pati geni. Lah kita sekali baca pengen ampuh. Gitu, apalagi cendengan udah punya bisa dipuasain ini kalimah di surat hajatin gitu ya, itu luar biasa seperti itu gitu ya. Nah kira-kira nyampe sini yang mau nanya mungkin kita buka tanya jawab sebentar. Ayo tanya-tanya, belum tanya. Kalau tanya jawab saya sambil wujud ya. Pak Ustadz mungkin. Ada yang mau nanya mungkin? Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Tirut. saya mau nanya masalah ismu adamnya. Itu ismu adam itu apakah yang diberikan kepada si pemilik daging itu semuanya sama apa tidak? Oke, Itu aja. itu aja ya. Oke, terima kasih. Bisa sama, bisa beda gitu. Karena apa? Karena kebetulan ada mitranya Pak Riza ini di Jogja gitu ya. Beliau Katolik. gitu. Gitu ya. Katolik dia. Waktu itu ada acara di dekat Candi Prambanan di seberang jalannya gitu ya. Saya ngisi habis acara Pak Muredi namanya bilang ngomong, "Pak Soleh, Pak Kiai luar biasa." Gimana sih bos? Ngerti doanya orang Katolik yang paling ampuh. Saya aja jadi orang Katolik sudah 60 tahun nggak ngerti. Lah ini orang Islam bisa ngerti gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi tapi kalau kemungkinan kalau yang Islam mungkin bisa sama. Mungkin ya, tapi nggak tahu karena rahasia sih. Saya juga nggak pernah tanya ininya apa, baca aja kayak gitu. Berarti perbedaannya di bahasa gitu ya? Nah kalau bahasa sama biasanya Pak Kiai itu dikasih 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Kemarin saya komplain Pak Kiai kalau orang Sunda jangan dikasih bahasa Jawa. Gitu ya. Pusing dia. Jadi karena nanyanya ke saya Ibu. Semua teleponnya ke saya gitu kan. Saya bilang itu Pak Kiai ya, kalau orang Sunda jangan kasih bahasa Sunda gitu kan. Mending bahasa Arab sama Jawa, bahasa Indonesia aja gitu kan. Kalau KTP-nya Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak apa-apa gitu. Iya, bisa sama, bisa beda itu, seperti itu. Tapi kalau yang non Muslim itu beda-beda, seperti itu. Jadi kelebihan Pak Kiai itu bisa paham doa-doanya agama-agama yang lain. Karena dasar agama kan ada 4, ya. Dasar agama itu ada 4. Ada Zabur, Taurat, Injil, ya kan? Ada 3 kan? Diakhiri dengan Quran, seperti itu. Ini ada dasarnya itu Pak Kiai paham ini, gitu. Jadi paham kunci doa di kitab ini, gitu. Makanya bisa ngasih doa yang luar biasa buat orang Kristen, buat orang Katolik, buat orang Hindu, buat orang Buddha, seperti itu. Itu ya. Yang lain mungkin 2 lagi sebelum saya akhiri. Pak Ustadz mungkin. Wes sudah. Isip ini. Mungkin mau tanya, ini apa namanya? Itu kan barcode ada di smartphone. Itu kalau yang sudah punya itu perlu dilihat lagi atau sudah tidak dari dulu aja? Sebenarnya udah diriatoin Pak Kiai sebenarnya bos. Jadi intinya seperti ini, barcode ini tanduk sapi ini ya, semua tanduk secara alami dia sudah memiliki energi ya, semua tanduk gitu. Cuman tanduk yang ada secara alami ini sama beliau itu diaktifkan
powernya dinaikkan dengan kekuatannya atau mukjizatnya Ismu Adom itu. Gitu. Dan Ismu Adomnya dikasih sama yang pegang. Jadi akhirnya apa? Ibarat keris empu gandring. Keris empu gandring kalau misalkan bayang nyekel, ya cuman besi biasa aja. Tapi ketika ngerti mantrane, ya mantranya bisa jadi luar biasa. Seperti itu. Jadi ini sudah diisi di asma lah, bahasanya santrinya itu di asma, dan asmanya dikasih sama kita yang pegang. Ketika ini sudah nyatu dengan kita, itu luar biasa. Makanya ada pengecekan, jangan sampai barang beginian mengalahkan cahayanya kita. Ini cahayanya luar biasa, jangan sampai barang beginian mengalahkan cahayanya kita. Yang diceritakan kita oleh Allah bahwa kita ini sempurna, kalah dengan cahaya barang beginian gitu. Maka harus diaman supaya cahaya kita lebih atasnya ini. Kita bisa menundukkan ini. Seperti itu. Gitu Mas Ustaz. Jadi intinya sudah jadi sebenarnya. Kita nggak perlu riyadhah ulang. Tapi kalau kita riyadhahin ulang itu lebih harus. Saya dulu nanya di awal. Kalau di puasanya luar, cara puasa ini gimana Pak? Saya dikasih tahu doanya Pak, niatnya, cara muasain kalimat gitu. Cara nyolat hajatin kalimat gitu. Jadi di sholat hajatin kalau pengen luar biasa. Makanya kalau di Jawa ada tapa sapa seranannya apa Mas? Apa berapa? Apa sih masa orang Jawa orang ngerti? Apa serana mungkin? Tapa serana, ditapain, disarananain, gitu ya? Hah? Di serangan. Serana itu ya. Habis kembang. Seperti itu, gitu. Jadi itu orang zaman dulu, gitu. Lah kita sekarang nggak pernah begituan lagi ya kan? Padahal itu ilmu luar biasa dari leluhur-leluhur kita, gitu. Cuman karena kita ngajinya banyak udah yang enteng-enteng. Jadinya nggak dapat yang begituan seperti itu. Jadi kalau kita riyadhahin ulang itu luar biasa, akan semakin cepat jadinya di diri kita seperti itu. Gitu Mas Ustaz. Ada lagi ya? Satu lagi itu saya ini. Monggo yang baru-baru dan yang belum. Bu Siti ada yang mau ditanyakan Bu Siti? Nah, Bu Siti nih, pertanyaan masih banyak. Iya ini. Ayo Bu Siti maju jalan. Ya. Monggo. Mohon maaf sebelumnya Pak. Iya. Saya Siti dari Susukan Banjarnegara. Perangkat desa ini Pak. Mau aneh ya? Ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Ini ada apa ya hubungannya dengan diri saya sendiri. Jadi yang saya tanyakan, saya sakit kan sudah lama ya Pak ya, 5 tahun lebih. Jadi Sakitnya apa? sakitnya kalau diagnosa dokter itu asam lambung, hipertensi, sama penyumbatan. Dan sudah ya ikhtiar apa saja udah saya jalani. Terus alhamdulillah ini baru sekitar setengah bulan apa ya Mbak Adin ya, kami memiliki barkur. Terus yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk saat ini saya masih kambuh-kambuhan, jadi badan saya itu masih terasa kayak keikat, Oke. kaku gitu. Iya. Paham saya. Bu Siti ya namanya. Iya. Oke. Jadi kayak gini Bu. Jadi menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, penyebabnya penyakit itu 80% psikologi. Ya enggak? 20% biologis. Kurang istirahat, tidak olahraga, makan tidak teratur dan lain-lain. Ya. Jadi yang 80% ini, jadi kalau punten mohon maaf, kalau jenengan sudah bisa saya pastikan, jenengan cuma sering khawatir aja. Itu aja masalah. Betul apa betul Bu? Iya. Ketika saya sangkut pautkan dengan agama, medeni Bu. Gimana Pak?
ketika jenengan sedang khawatir, ya, artinya apa? Sedang tidak percaya bahwa Allah itu maha penolong. Sedang tidak percaya bahwa Allah itu maha pemberi. Yang kadang khawatirnya kan di lingkup keluarga aja, nggak jauh-jauh, biar nggak kemana-mana. Nggak mungkin mengkhawatirkan tetangga sana besar, mungkin. Itu di lingkup keluarga masalah itu muncul. Kadang ke anak, ya kan? Kadang ke suami, mertua, orang tua, nggak jauh-jauh. Gitu. Kebetulan yang begituan saya nanganin banyak masalahnya. Iya, saya kalau terapi, konsultasi dulu. Gitu. Selanjutnya tinggal begini, tinggal mau sembuh apa tidak. Kalau mau, diniatin dengan benar, gitu kan? Bahwa jenengan benar serius 1000% pengen sembuh, gitu kan? Niat dengan benar, buntutnya wajib lillahi ta'ala, karena Allah, gitu kan? Maka Allah tahu di Al-Quran ayat yang paling orang paham, Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri, kata Allah. Selama jenengan belum merubah di dalam, keadaan nggak mungkin berubah. Seperti itu. Yakinkan dalam diri bahwa Allah itu maha penolong. Seperti itu. Ketika itu hilang, ya khawatir akhirnya. Ketika khawatir, maka muncullah ayat terakhir di Al-Quran. Was-was. Iya surat An-Nas ya, iya nggak Pak Ustaz? Gitu. Akhirnya muncul was-was itu pekerjaannya setan. Seperti itu. Jadi dikerjain akhirnya setan. Makanya dikatakan bahwa setan itu berjalan dalam pembuluh darah. Kayak gue. Jadi kuncinya satu, munculkan keyakinan. Yang jadi masalah nanti keyakinan jenengan kurang maksimal. Jadi untuk memunculkan keyakinan butuh ucapan-ucapan. Biasakan afirmasi kalau bahasa kerennya, gitu ya. Afirmasi sebelum tidur, gitu. Sampaikan, oh ya Allah, aku yakin kepadamu. Seperti itu. Bahwa Engkau Maha Penolong. Seperti itu. Biasakan seperti itu. Lambat laun ini akan menjadi doa buat kita. Kalau dibiarin ya begitu-begitu terus. Berobat kawin nggak mungkin jadi sebenarnya. Cuman mendingnya dibangun ketika jeneng ngamalin, karena Allah itu maha teliti. Semua gerak-gerik kita ditulis, dicatat. Ya nang malaikat kalau main malaikat kanan, kalau orang main malaikat kiri, kan? Iya nggak? Dicatat semua. Jadi kalau sing orang main, karena sering ngamalin di semua itu mending agak dilong dosa-dosa kita dengan jadi penghapus dosa. Itu luar biasanya, makanya harus banyak diamalin kita, karena akan membersihkan dulu sebenarnya. Dosa-dosa akan kita dibersihkan dulu. Seperti itu. Dan kan Allah ini timbal balik Ibu. Jadi kalau kita nggak menciptakan amal, nggak dikasih apa-apa. Maka dalam Al-Quran dikatakan jual beli terbaik itu dengan Allah. Artinya barteran, Allah itu barteran. Seperti itu. Maka kita ketika menciptakan amal, Allah kasih sesuatu. Seperti itu. Kalau kita nggak menciptakan amal apa-apa, ya biasa-biasa aja. Urip gitu. Karena Allah maha muhaimin, dipelihara nang Gusti Allah. Sepertinya itu. Jadi tinggal itu aja. Mindsetnya aja. Cenderungan itu aja masalahnya. Lambat laun akan berubah. Ketika mindset sudah bagus, darah jadi lancar, lambung jadi bagus. Seperti itu. Cuman orang yang punya lambung mesti begitu. Yang punya masalah lambung mesti sering khawatir, gampang takut, gampang khawatir, itu aja masalah. Orang-orang medis mungkin sama, Ibu ya, nggak beda jauh lah, seperti itu. Karena ilmu itu kan kajian dari orang-orang medis di WHO, seperti itu, dikaji kebiasaan-kebiasaan, penelitian gitu kan. Cuman ketika bedanya kita ini di umat Islam kan punya amalan, punya kalimah-kalimah luar biasa. Makanya disarankan sering dzikir gitu kan. Ketika dzikir otomatis ini kalah sebenarnya, pikiran kita nggak wur kemana gitu.
Dia akan coba ketika zikir rasakan ini. Maka orang Jawa mengajarkan empat laku ini penentu. Olah pikir, olah ucap, olah tindak, olah rasa. Ketika ini terolah dengan benar, spektakuler kita. Ngomong bisa berasa, sekali ngomong jangan bisa berasa di hati, spektakuler. Tunduk sama orang pasti itu. Karena